Baik, kita lanjutkan dengan jenis-jenis gaya yang sering kita temui nanti dalam latihan-latihan soal di materi SMA ini. Yang pertama, gaya gravitasi, gaya berat. Itu gaya yang timbul karena ada interaksi antara benda dan bumi. Kemudian gaya normal, gaya interaksi yang muncul kalau ada dua permukaan bersentuhan. Lalu gaya tegangan tali, gaya yang muncul kalau ada interaksi antara tali dan benda. Lalu kalau gaya keempat, gaya gesekan, gaya interaksi yang muncul kalau ada dua permukaan bersentuhan dan saling bergesekan. Lalu yang kelima, gaya pegas, itu kalau ada interaksi antara benda dan pegas. Ya, dan masih ada nanti yang mungkin kita pelajari adalah gaya sentripetal, tapi bekerja pada, atau kita akan temui pada gerak melingkar. Tetapi gaya sentripetal ini sebenarnya adalah gabungan dari gaya-gaya yang ada di atas ini. Baik, kita lanjut. Kita mulai dari gaya gravitasi atau gaya berat. Nah, gaya berat ini sekali lagi muncul karena ada gaya interaksi antara bumi dan benda. Misalnya di sini ada bulan, ya. Bulan itu mengalami gaya diakibatkan oleh bumi. Nah, ini dia. Jadi ini sebenarnya adalah aksi bumi pada bulan. Lalu sebagai reaksi, ya, dalam pelajaran hukum aksi reaksi hukum ketiga Newton, bulan juga mengerjakan gaya pada bumi. Ini. Jadi ini sebenarnya adalah reaksinya bulan pada bumi. Itu. Kalau nanti kita letakkan sebuah benda, katakanlah di sini. Nah, ada aksi reaksi atau ada interaksi antara benda ini dengan bumi. Nah, gaya bumi pada benda itu yang kita kenal sebagai gaya berat. Ya, ini W. Arahnya selalu menuju ke pusat. Jadi kalau saya letakkan benda di sini, ada gaya W ke pusat bumi. Nah, sebagai reaksi dari benda ini, maka dia mengerjakan gaya pada bumi. Arahnya ke atas, W aksen. Yang di sini arahnya ke sini, W aksen. Ya, seperti itu. Kita akan lihat lebih detail di halaman berikutnya. Ya, misalnya di sini ada benda yang diletakkan di udara, sedang melayang di udara, lalu di bawahnya itu ada bumi. Nah, ini adalah bumi. Lalu ada yang diletakkan di bidang miring, ada yang diletakkan di atas meja misalnya, seperti itu. Kita akan coba gambar gaya aksi reaksinya. Ya. Ini adalah aksi bumi pada benda yang kita kenal sebagai gaya berat. Nah, sebagai reaksi ada W aksen ke atas. Ya. Jadi kalau nanti kita fokus memperhatikan benda ini saja, tentu yang digambar hanya W ini, yang W aksen tidak usah. Nah, lalu di gambar yang kedua ini, benda diletakkan di atas bidang miring, sama, ada W, kemudian dari bawah bumi ada W aksen. Nah, lalu yang menarik adalah ada benda bersentuhan dengan bidang miring. Berarti ada lagi gaya interaksi di antara mereka. Nah, saya belum mau gambar di sini karena kita belum belajar gaya normal. Itu nanti adalah gaya normal. Lalu sekarang di gambar ketiga sama, ini W, lalu reaksinya W aksen. Ya, kemudian ada interaksi lagi antara benda dengan meja atau dengan lantai. Nanti akan ada gaya lagi di sana. Saat ini belum digambarkan dulu. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Gaya berikutnya, gaya normal. Nah, gaya normal, gaya yang timbul karena dua permukaan bersentuhan. Ini ada TV dan lantai, ada TV dan lantai. Oke. Berarti ada interaksi di antara mereka. Nah, TV menekan lantai. Saya gambarkan arah gayanya. Biasanya nanti diberi nama N aksen. Lalu meja menahan TV. Nah, ini yang kita kenal sebagai gaya normal. Itu ya. Jadi ingat,
gaya normal N bekerja pada TV, gaya normal aksen bekerja pada meja. Mereka adalah aksi reaksi dan bekerja pada benda yang berbeda, nilainya sama. Hukum ketiga Newton. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini beberapa contoh soal-soal yang mungkin nanti kita temukan. Kita akan gambar ya, dengan cepat. Ini ada N, kemudian ada N aksen. Oke. Lalu di sini ada N. Oke. Ini N aksen. Oke. Kalau sekarang saya mau gambarkan lebih jauh W, karena kita udah belajar. Ini W. Nah, di sini karena benda ini diam, berarti kan sigma F sama dengan 0. Maka kita boleh fokus memperhatikan gaya yang bekerja pada benda ini saja, dan kita akan temukan bahwa N sama dengan W. Nah, di sini saya gambarkan W bawah. Ini kalau saya uraikan, itu saya akan dapatkan komponen pada bidang miring ini, misalnya saya beri nama WX, lalu komponen pada bidang tegak lurus bidang miring itu WY. Nah, kalau kita fokus memperhatikan benda ini juga dalam kondisi diam, maka kita akan menemukan bahwa N itu sama dengan WY. Ya, dalam hal ini bukan sama dengan W. Ya, oke. Lalu berikutnya, sekarang di sini ada benda, kita letakkan. Nah, ini dulu dah. Yang di bawah dulu. Ini ada benda, dua benda kita letakkan pada lantai datar. Lalu ini benda satu dekat-dekat dengan benda dua. Gitu. Apakah ada interaksi antara benda satu dan benda dua? Sejujurnya tidak ada. Kenapa? Karena benda satu tidak menyentuh benda dua, walaupun di gambarnya mungkin bersentuhan. Dia akan menyentuh, benda satu akan menyentuh benda dua, akan mendorong benda dua. Kalau di sini saya kasih gaya dorong dulu, atau ada yang mendesak dari kiri, maka benda satu akan menyentuh benda dua. Nah, kita gambarkan, saya agak panjang ke sana. Ini adalah N21. Ya, ini adalah aksinya benda satu pada permukaan benda dua. Sebagai reaksi, ada gaya yang bekerja pada permukaan benda dua, pada permukaan benda satu, N12. Nah, N12 ini sebenarnya adalah reaksi 2 pada 1. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu saya pindah ke gambar sebelah sini. Nah, kalau misalnya gambarnya hanya begini saja, sejujurnya tidak ada aksi reaksi antara benda dengan dinding. Jadi benda itu tidak menyentuh dinding sebenarnya. Ya, walaupun gambarnya, ya karena itu hanya gambar. Nggak ada alasan yang memaksakan bahwa, oh ya memang menyentuh. Kecuali kalau kita kasih gaya di sini. Nah, baru kita boleh katakan benda ini menekan dinding. Maka dinding akan mengerjakan gaya, kita beri nama gaya normal. Benda menekan dinding, itu kita kasih nama gayanya N aksen. Gaya ini dengan gaya ini besarnya sama, arahnya berlawanan, bekerja pada benda yang berbeda. Ya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalnya sekarang saya tidak kasih gaya begini, tidak. Tapi saya biarkan aja gitu. Lalu kalau ada yang menggambarkan ada gaya normal seperti ini, ya, maka jawabannya ini salah. Ya, ini tidak boleh ada seperti itu. Jadi harus seperti gambar pertama ini. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada benda yang ditumpuk. Oke, ada gaya interaksi antara benda satu, benda dua. Kita sebut gaya normal ke atas. Reaksinya adalah ke bawah, N aksen. Kemudian ada interaksi antara permukaan benda bawah dengan lantai. Oke, reaksinya adalah seperti ini. Lalu ada gaya berat. Oke.
gaya yang dikerjakan bumi pada benda kedua, kemudian gaya yang dikerjakan bumi pada benda pertama, seperti ini. Ya. Nah, lalu kalau saya pisah, maka gaya yang bekerja pada benda 1 itu hanya N dan M1G. Nah, ya. Nah, karena ini dalam keadaan diam, tentu berlaku hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0. Berarti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Makanya N sama dengan M1G. Nah, ingat, N ini dengan N aksen ini kan aksi reaksi besarnya sama. Berarti ini sebenarnya saya boleh ganti M1G. Ya. Kenapa? Karena N dan N aksen itu sama. Nah, sekarang kita fokus pada benda yang kedua. Karena ini juga dalam keadaan diam, berarti gaya ke atas, N2, harus sama dengan gaya ke bawah. Ada dua gaya ke bawah. Berarti saya boleh katakan N2 sama dengan M1G tambah M2G. Ya, begitu. Oke, kita lanjut. Sekarang gaya tegangan tali. Nah, ada interaksi antara tali dan benda. Sebenarnya bendanya ini, talinya ini akan menahan benda supaya dia tidak jatuh. Jadi tentu arah tarikan tali adalah pada benda, arahnya ke atas. Ya, di arah sejajar dengan tali, bekerja pada benda. Jadi kalau kita ngomongin gaya tegangan tali, itu sebenarnya gaya tali pada benda, jadi bekerja pada benda. Oke. Nah, mungkin supaya lebih jelas lagi, saya gambarkan pasangan aksi reaksi. Jadi tadi sudah ada gaya ke atas, ini saya gambar di sini T, dan sebagai reaksi dari benda akan mengerjakan gaya pada ujung tali arahnya ke bawah, T aksen. Ya, jadi kalau ini aksi tali pada benda, yang ini adalah reaksi benda pada tali. Ya, baik, kita lanjut. Oh, ini mungkin kalau nanti ketemu soal-soal kurang lebih mirip-mirip seperti ini. Nah, ini supaya talinya tegang, sehingga ada tegangan tali, tentu ini harus ditarik dulu ya. Nah, dengan gampang, kayak tali itu bekerja di benda, arahnya ke sana, kita sebut T1 mungkin ya. Di benda ini bekerja gaya tegangan tali ke sana, kita sebut T2. Nah, untuk sementara, biar mudah aja, nilai T1 itu sama dengan T2 sepanjang talinya masih sama. Ya, ini kan satu tali ini. Ya. Di gambar kedua ini talinya juga masih sama nih, cuma dia melengkung aja melalui katrol. Jadi pasti T-nya sama. Nah, kita akan gambar. Tentu dalam posisi seperti ini mungkin talinya belum tegang, jadi belum ada tegang tali. Harus ditarik dulu. Nah, kita kasih gaya ini. Baru tali di sini akan menjadi tegang. Ya. Nah, di sini ada gaya tegangan tali T1, lalu di atas ini ada gaya tegangan tali T2. Dalam hal ini T1 sama dengan T2. Kalau nanti kita akan menggambarkan yang lain, misalnya gaya normal, ya di sini ada gaya normal 1, ya. Di sini ada W1, ya, ingat benda dalam hal ini N1 sama dengan W1. Terus di sini ada N1 aksen, lalu ke atas ini ada N2, oke, ke bawah ada W2. Ya, kalau kita fokus di benda bawah, itu berarti N2 harus sama dengan N1 aksen tambah W2. Nah, N1 aksennya ini bisa kita ganti dengan W1 tambah W2. Oke, yang di benda atas ini berarti N1 sama dengan W1. Baik, cukup. Kita lanjut. Sekarang gaya gesekan. Ya, gaya gesekan muncul kalau ada interaksi
dua benda saling bersentuhan dan